Nah, oleh karena itu pesantren ini memiliki kedudukan yang tidak kecil dalam mengisi dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahwa secara real alumni PUTM ini dalam pengabdiannya banyak yang dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan pesantren. Boleh saya katakan 98% itu adalah dilibatkan dalam pesantren. Hanya 2% yang mungkin itu yang diminta langsung oleh lembaga struktur Muhammadiyah, baik itu pimpinan daerah maupun pimpinan daerah Muhammadiyah maupun pimpinan daerah Aisyah. Sekedar contoh, lulusan tahun 2020 yang lalu, dari 44 alumni, 43 orang itu diminta oleh pesantren. Sedangkan yang 1 orang diminta ke PDM, yaitu PDM-nya Pak Syafi'i Ma'arif. Yang lainnya semua ke pesantren. Dan juga kalau kita lihat dari surat-surat permintaan yang diajukan ke PUTM, hampir seluruhnya adalah dari pesantren. Rata-rata mungkin tahun ini sudah hampir 80 surat permintaan. Padahal alumni kita belum sampai dengan jumlah itu. Jadi masih banyak sekali pesantren-pesantren yang antri untuk mendapatkan giliran. Memang jumlah pesantren saat ini sangat Muhammadiyah. Ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari LP2M, Lembaga Pondok Pesantren Muhammadiyah, pimpinan Pusat Muhammadiyah, hampir mencapai 400. Ya, belum 400 tapi hampir. Namun salah satu dari faktor kendalanya adalah belum memiliki atau tidak memiliki ustadz-ustadz yang mampu untuk menjadi santri sebagaimana yang diharapkan oleh LP2M yang kurikulum dan silabinya itu rata-rata menggunakan bahasa Arab itu. Ya, kita dari PUTM pun terlibat di dalam pengawasan atau di dalam supervisi terhadap kurikulum dan silabi dari pondok pesantren yang dikoordinir oleh LP2M itu. Bahkan ketika kami juga diundang di dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh LP2M tentang krisisnya Ustadz dan Ustadzah pondok pesantren itu, sampai-sampai ada sebuah PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Saya rasa kurang etis kalau saya sebutkan ya. Yang meminta agar alumni pondok pesantrennya itu sendiri dididik selama 21 hari, kemudian untuk jadikan ustadz dan ustadzah di pondok pesantrennya. Saya hanya termenung saja. Mungkinkah menjadikan alumni pondok pesantren yang mereka didik sendiri 6 tahun, ditambah dengan dididik 21 hari, plus 21 hari, mampu untuk menjadi ustadz atau ustadzah di pesantren. Dan juga mereka mengakui bahwa sementara ini yang mencapai tenaga ustadz dan ustadzah di pesantren adalah alumni-alumni PUTM. Oleh karena itu,
Dari faktor ini kami juga memandang sangat penting. Kemudian yang ketiga, dilihat dari jumlah cabang dan ranting. Ini Muhammadiyah tidak kurang dari ratusan atau bahkan ribuan ranting ya. Ya, setiap kecamatan itu kan boleh dikatakan ada PCM atau PCA-nya. Satu kabupaten misalnya 10 PCA, dan setiap kabupaten satu provinsi itu memiliki rata-rata 20 kali 10. Itu sudah ada 300 cabang. Gitu. Mungkin malah lebih ya. Bahkan mungkin ada yang sampai satu kecamatan ini mempunyai lebih dari satu cabang. Ya, tempat kami bertempat tinggal ini, ya, kampung saya, itu satu kecamatan mempunyai 2 cabang. Cabang Bangun Utara 1 dan cabang Bangun Utara 2. Ini satu kecamatan, 2 cabang. Padahal kelurahannya hanya 4. Ya. Tapi mungkin ada yang lebih dari itu. Seperti di Jakarta misalnya, sangat mungkin itu satu kecamatan memiliki lebih dari satu penduduknya yang dari perbandingan antara kader ulama yang dihasilkan dari PUTM juga mungkin tempat pendidikan yang lain dibandingkan dengan kebutuhan sangat belum memadai. Dengan demikian, kehadiran alumni PUTM untuk membina pesantren ini betul-betul sangat diharapkan. Di samping itu, dengan terjunnya para alumni ini ke pesantren berarti sekaligus memultiplikasi calon kader ulama yang kelak pada suatu saatnya menjadi pemimpin yang sangat dinanti-nanti baik oleh umat ataupun oleh bangsa ini. Dan kali ini kita menghadirkan tokoh kita, alumni kita, Mas Sujino, ya. Beliau adalah seorang alumni yang berhasil sukses dalam membina pesantren. Yang pesantrennya lebih besar dari PUTM. Nah, oleh karena itu, kepada beliau kita harapkan nanti bisa memberikan pencerahan, pengalaman, pengetahuan, yang tentu ini adalah akan bisa menjadi tambahan atau menambah khazanah bagi para santri, bagi para tolabah dan tolibat kelak jika diterjunkan di dalam masyarakat, khususnya harus mengelola pesantren tanpa melupakan tugas utamanya yaitu sebagai kader ulama tarjih. Gitu. Ya ini kadang-kadang ya saya lihat di beberapa pesantren itu meninjau ke beberapa pesantren kader-kader kita yang diterjunkan di pesantren ini mengingat sedikitnya tenaga ustadz yang ada di pesantren itu banyak sekali beban yang diberikan kepada alumni sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya, menyumbangkan dirinya ke dalam dunia keulamaan. Dan ini saya sudah mengajukan usul atau bahkan agak keras saya katakan protes kepada beberapa pesantren yang menggunakan santri-santri PUTM untuk diberikan kesempatan mereka mengembangkan karir ketarjihannya lewat PDM maupun PDA. Dan alhamdulillah beberapa alumni kita sekarang sudah banyak yang menjadi anggota majelis tarjih di tingkat wilayah dan daerah. Bahkan kalau yang dipandang cemerlang itu sudah langsung ditarik menjadi
anggota atau calon anggota, ya, atau anggota muda dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada para tolabat dan tolibah, betul-betul kami mengharapkan untuk diperhatikan, dicatat di dalam tulisan, dicermati di dalam pikiran, dan juga kemudian yang terakhir adalah dijadikan bekal untuk pengabdian yang akan datang. Ya, seperti saya katakan juga bahwa kegiatan pada bulan Ramadan yang ini adalah merupakan pengganti dari kuliah kerja nyata kelak ketika Ananda sekalian masuk di perguruan tinggi, apakah UMY dan UAD sudah tidak lagi diberi ban untuk KKN. Yang terakhir kepada Ustadz Sujino, sungguh kami atas nama PUTM dan juga mewakili rekan-rekan Horni mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga yang disampaikan ini menjadi sebagian amal ibadah Ustadz Sujino, terutama sodakoh ilmunya di bulan Ramadan. Ya, Nabi bersabda, Abdul sodakoh fi Ramadan. Sebaik-baik ilmu, sebaik-baik sodakoh adalah sodakoh pada bulan Ramadan. Tidak harus sodakoh itu berupa material, ilmu pun adalah bermanfaat, dan justru inilah merupakan salah satu dari amal jariah. Demikian yang saya sampaikan kepada para hadirin semua dari lubuk hati yang sangat dalam. Saya ucapkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dahwan Mukhroji yang telah memberikan sambutan, juga pengantar mungkin ya secara garis besar kajian kita pada pagi hari ini. Lalu meniti acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu adalah pengajian Ramadan Diaspora Alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sujino Joko Kali. Namun sebelum kita serahkan kepada beliau, mungkin teman-teman juga baru mengenal beliau ataupun baru melihat beliau ya, terutama adalah teman-teman mahasiswa baru. Oleh karena itu, biar kita lebih akrab dengan beliau atau mengenal lebih dalam tentang beliau, kami akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Sujino saja, maksudnya mungkin Ustadz Sujino gitu nggih namanya. Kemudian tempat tanggal lahir Belitang, Namai 1977, alamat Jalan Proklamasi nomor 1, Mulyosari, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Nama istri Yahya K. Kemudian beliau sekarang telah dikaruniai 4 orang anak. Pendidikan formal beliau yang pertama adalah di MI Al-Hikmah Belitang, lalu melanjutkan di MTS Al-Hikmah Belitang, lalu di MA Muhammadiyah Metro, dan melanjutkan pendidikan formalnya di Pendidikan Ulama Tarjih Yogyakarta pada tahun 2002. Lalu setelah selesai dari PUTM, beliau melanjutkan pendidikan S1-nya di IAI Agus Salim Metro dan juga melanjutkan tingkat magisternya di UIN Radin Intan Lampung dan sekarang masih dalam proses doktoral di UIN Raden Intan Lampung. Jadi pendidikan beliau luar biasa sekali nih, dari MI kemudian sampai sekarang adalah hampir
pada posisi puncaknya pendidikan formal, yaitu S3 di UIN Raden Intan Lampung. Lalu pengalaman organisasi adalah sebagai wakil pimpinan ranting IPM Metro, kemudian wakil sekretaris pimpinan cabang IPM Metro, ketua IMTM Yogyakarta, kemudian beliau juga menjabat pada tahun 2015 sampai sekarang sebagai ketua LP2M PWM Lampung, lalu menjabat juga tahun 2015 sampai sekarang menjadi ketua Majelis Tarjih PDM Kota Metro, juga menjabat dari tahun 2019 sampai sekarang menjadi wakil ketua FKUB Kota Metro. Dan terakhir adalah beliau juga menjadi sekretaris umum MUI Kota Metro dari tahun 2020 sampai sekarang. Pengalaman pekerjaan beliau luar biasa sekali, ini banyaknya dan mohon maaf kayaknya tidak kita bacakan semuanya Ustadz. Yang pertama, beliau adalah Direktur Mahat Ali Tarbiyatul Mubalighin Muhammadiyah Metro. Kemudian juga Direktur Pontren Aisyah Imadul Bilad Metro, Direktur Pontren Mu'at-Tanwir Metro, dan segudang pekerjaan lainnya lagi yang sangat banyak, sehingga kalau kita melihat dari pendidikan formal, kemudian pengalaman organisasi dan juga pengalaman pekerjaan beliau itu amat sangat luar biasa. Apalagi ketika kita berbicara mengenai dunia kepesantrenan, yang mana beliau adalah aktivis langsung yang turun ke lapangan mengenai dunia kepesantrenan. Baik Ustadz, tanpa memperpanjang kalam, kepada Ustadz Sujino, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi ahyal islami wal ummah binahdatil ulama'i wa ru'asa'il muhammadiyah wa aishiyah. Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua PPH Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Jogja Al-Ustadz Muhammad Fahmi Muqaddas, Hadratil Kiram Al-Alamah Ustadz Dahwan Mudir Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, serta teman-teman semuanya seperjuangan se-alma mater Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, syukur kesempatan yang mulia ini saya dipercaya yang kedua kalinya diundang oleh pimpinan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah dan beberapa waktu lalu oleh teman-teman pengurus IMTM membahas tentang terkait sejarah IMTM dan gerakan IMTM. Selanjutnya pada kesempatan ini saya diminta untuk membahas tentang kepesantrenan. Sebenarnya teman-teman seangkatan saya cukup banyak yang juga terlibat di dunia pesantren. Saya tidak tahu mengapa saya dilibatkan, pada teman-teman lain saya yakin lebih afsah, lebih ahsan ketimbang saya. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya perlu kami sampaikan terkait dengan pokok bahasan kita. Menyangkut diaspora alumni PUTM
Pertama tentang pengalaman di PUTM, yang kedua kiat menjadi santri PUTM sukses, dan yang ketiga bagaimana kita merintis pondok pesantren. Pertama tentunya pengalaman ini adalah tidak sama antara santri satu dengan yang lainnya, maka jika nanti ada hal yang berbeda kami mohon maaf. Pertama tentang pengalaman di PUTM, terutama kami pada saat itu kampusnya di Mantri Jeron, yaitu pengalaman keberagamaan. Kami melihat para pimpinan PUTM, baik itu BPH, baik itu direktur dan wakil direktur, serta semua musyrif termasuk adalah para dosen atau asatid memiliki jiwa keikhlasan yang luar biasa. Memiliki jiwa keikhlasan yang luar biasa, dan inilah yang kemudian melahirkan sebuah alumni yang insya Allah seangkatan kami banyak yang komitmen untuk mengurusi pesantren. Yang kedua, ada sebuah keyakinan yang sangat mendalam yang saya dapatkan ketika kami menerima materi, terutama materi akidah yang disampaikan oleh Bapak Zainul Muttaqin, Allah yarham. Beliau cukup luar biasa bagaimana meyakinkan kepada kami, termasuk oleh Allah yarham Bapak Ibnu Juraim atau Bapak Suprapto Ibnu Juraim, terkait dengan bahwa alumni PUTM jangan khawatir terkait dengan kehidupan yang akan datang, terutama kehidupan dunia. Kemudian juga kami mendapatkan bagaimana kesederhanaan para pimpinan, karena saya melihat PUTM pada saat itu banyak PR tapi minim RT. PUTM harapannya bisa menjadi mata air, tapi ternyata pada saat itu banyak air mata. Tetapi dengan sikap kesederhanaan itulah yang kemudian bisa melahirkan generasi-generasi seperti kami ini bagaimana meneladani tentang jiwa kesederhanaan. Termasuk adalah tanggung jawab yang begitu berupa dengan antara kewajiban sama hak tidak seimbang, tidak ada balancingnya, tetapi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk jiwa amanah, kami juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa, bagaimana sejak awal kaitannya dengan akuntabilitas keuangan, di mana kami pada saat itu putusan pimpinan daerah Muhammadiyah Lampung Tengah, yang saat ini Lampung Tengah ada pemecahan menjadi 3 kabupaten. Kami sejak awal diajarin bagaimana uang itu tercatat dengan baik, maka selama 4 tahun kami mempunyai catatan berapa uang yang saya terima, kemudian juga berapa uang yang saya keluarkan, termasuk sekian persen harus untuk beli buku. Sehingga selama 4 tahun saya sudah punya catatan, sampai sekarang masih ada catatannya, berapa uang yang saya terima dari persyarikatan, dari orang tua, dan berapa yang saya keluarkan untuk apa. Termasuk adalah saya estimasi bahwa sekarang pada saat itu kami diberi kewajiban SPP itu hanya 30.000, maka berarti kami disubsidi oleh Muhammadiyah sekian. Sehingganya jika Muhammadiyah itu mensubsidi kami sekian, lalu apa kontribusi kami untuk Muhammadiyah? Maka tentunya kontribusi kami bukanlah materi sebagaimana diberikan oleh Muhammadiyah, tapi adalah kontribusi kaitannya dengan tenaga, waktu, dan pikiran. Termasuk bagaimana kami juga mendapat jiwa gerakan dari para pimpinan persyarikatan, di dalamnya adalah pengelola PUTM. Lalu pengalaman kedua secara akademis dan intelektual. Di dalamnya kami bagaimana diajari tentang telaah kitab, terutama yang sangat telaten adalah Ustadz Ghazali Mukrid, mudir kita. Kemudian bagaimana kami bisa berpikir maju. Ini adalah Pak Azhar yang kita sebut sebagai tokoh liberal PUTM, tetapi beliau benar-benar mengajarkan kepada kami bagaimana berpikir yang maju, termasuk sisi yang maju kita bagaimana berada pada bukan kelompok tasyadud, bukan kelompok tasahul, tetapi kita ada kelompok moderat. Maka mohon maaf kepada pimpinan PUTM, mungkin pernah mendengar saya selama hampir 3 tahun itu menjamak sholat, karena kami mencoba untuk mendiagnostikan antara kelompok tasyadud dan juga kelompok tasahul terkait dengan status musafir. Berikutnya pula,
karena kami adalah dididik di PUTM itu kaitannya dengan belajar juga fikih, manhaj tarjih, maka disitulah kami mendapatkan sebuah keluasan, dan ini berangkatnya adalah karena adanya keluasan pemahaman yang telah diberikan kepada kami. Ada juga pengalaman secara sosial, kemanusiaan, dan kepelaporan. Kami sangat terima kasih kepada Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Yogyakarta, PWN Jogja, termasuk hasil kerjasama dengan PUTM, adanya Mubalik Hijrah Majelis Tabligh PWN Jogja, yang pada saat itu kami diutus di Jogja sama di Kulon Progo, kemudian kami juga diutus di Gunung Kidul. Dan di situ kami alhamdulillah mampu membantu pembangunan pondok pesantren yang ada di Kulon Progo, termasuk adalah kami mendirikan masjid dan juga mengislamkan kurang lebih 75 orang selama kami menjadi peserta Mubalik Hijrah. Termasuk kami juga dilibatkan di dakwah pedesaan ataupun bersama-sama dai yang di CDB Yogyakarta itu. Kemudian pengalaman keorganisasian dan kepemimpinan kami dapatkan dari IMTM, Ikatan Mahasiswa Tarjih Muhammadiyah, pada saat itu bahwa PUTM tidak memberikan ijazah formal, PUTM tidak ada IMM, PUTM pada saat itu tidak ada lawan jenis, dan PUTM pada saat itu tidak ada kakak tingkat dan tidak ada adik tingkat. Artinya apa? Pendidikannya hanya 4 tahun, lalu setelah 4 tahun baru buka lagi, sehingga kami tidak ketemu dengan siapa kakak kami dan siapa adik kami. Maka kami berusaha mendirikan IMTM sebagai wadah untuk hal itu, termasuk bagaimana kami bisa mendapatkan pengakuan untuk syahadah formal itu. Alhamdulillah, dengan perjuangan pengabdian dari kakak tingkat kami yang bernama Pak Aceng Nurdin, Pak Aceng, Ustadz Atang, Ustadz Atang, dan juga Ustadz Fauzi, alhamdulillah kami diberi syahadah, diberi transkrip nilai, dan dengan itu kami bisa konversi di perguruan tinggi yang ada di Kota Metro. Berikutnya juga pengalaman mandiri. Kami karena termasuk keluarga yang tidak mampu atau kurang mampu, kurang beruntung secara materi, akhirnya kami berusaha ketika mendapatkan kiriman itu kami kembangkan, berupa saya membuat kerambak di Kaliwinongo itu, karena Mantri Jiron kampusnya adalah dekat sungai, termasuk adalah kami juga membuat ternak kelinci dan juga pengembangan entok. Pada saat itu cukup luar biasa, kami bisa membeli beberapa kitab, termasuk kami bisa membeli kitab-kitab yang mutabar. Alhamdulillah. Berikutnya yang ketujuh adalah jiwa ukhuwah dan merdeka. Ini juga diberikan sehingga kami bisa bersilaturahmi dengan para tokoh Muhammadiyah, sehingga pada saat itu kami beberapa kali ke rumahnya Pak Ketua, yaitu Pak Haidar Nasir, termasuk ada ke rumahnya Pak Amin Rais, kemudian ke rumah-rumah para tokoh-tokoh yang lain, termasuk Ustadz Fahmi dan sebagainya, sehingga dengan saya silaturahim itu karena ada jiwa ukhuwah dan merdeka, kami bisa adanya internalisasi, sehingga apa yang kami dapatkan di PUTM itu tentunya kami sangat bangga, dan saya ucapkan terima kasih yang saat ini luar biasa keberkahannya. Hanya kami merasa memang ada titik kelemahan pada saat itu, belum ada pembiasaan untuk bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, bagaimana kiat sukses menjadi santri, terutama teman-teman yang sekarang lagi menempuh di pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah? Tentunya kiat sukses menjadi santri yang pertama adalah kita harus memiliki semangat yang tinggi. Orang yang memiliki semangat tinggi, memiliki khirsun, itu adalah orang yang memiliki target hidup. Dan yang kedua, orang yang memiliki tekad. Kalau sudah target, saya kira punya tekad. Kalau sudah tekad, ada keterbatasan, dia akan nekat. Kalau sudah nekat, maka dia akan melampaui garis batas, walaupun kemampuannya serba di atas rata-rata. Berikutnya adalah memiliki keyakinan yang prima. Harus memiliki keyakinan yang prima. Bahwa kita ini diciptakan untuk suatu zaman, makhlukuna di zamanin, wa yuri zaman, ya bukan pada zaman orang-orang tua kita ataupun para tokoh-tokoh kita. Maka keyakinan kita harus kita tingkatkan
terutama bagaimana pemahaman kita terhadap dua kalimat syahadat sebagai landasan gerakan kita. Berikutnya harus konsentrasi atau fokus. Sebagai santri itu harus fokus, tidak boleh pikir yang lain-lain. Maka kami dulu bersyukur sekali, mengapa kami hanya laki-laki, tidak ada perempuan, kami bisa fokus. Tapi jujur saja, ketika kami pada saat selesai, kami langsung bisa dikatakan 80% langsung menikah. Karena apa? Kami merasa bahwa ketika kita nanti diamanai di suatu lembaga Muhammadiyah atau merintis suatu lembaga Muhammadiyah, kami tidak akan mampu berjalan dengan baik kalau tanpa ada pendamping. Apalagi kami memahami Rabbana hablana itu urutan pertama adalah min azwajina wa dzurriyyatina baru qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Berikutnya adalah tentunya harus tangguh, tidak mudah menyerah, tidak leda-lede, tidak ingat-ingit, tidak L2 lah, lolok dan sebagainya. Harus tangguh, tidak mudah menyerah. Apalagi tantangan santri itu adalah cukup banyak. Lawan jenis, kemudian kekurangan materi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana hambatan dengan orang tua ataupun keluarga. Kita sukses jadi santri yang kedua adalah paham skala prioritas. Kita paham bahwa al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Waktu adalah aset yang sangat berharga. Kita tidak dapat menjadi apapun jika kita ingin jadi segalanya. Maka tentukan skala prioritas kita. Kalau kita ingin lebih jelas, kalau saya dulu membaca Fiqhul Aulawiyatnya Yusuf Al-Qaradawi, maka disitulah kita kemudian bisa menempatkan diri kita sebagai apa dan harus apa. Yang ketiga adalah tentunya untuk menjadi santri yang sukses adalah sabar dan syukur. Sabar dari fitnah syahwat dan subhat. Fitnah syahwat dan subhat. Tidak sedikit para santri itu yang berjatuhan di medan jihadnya lantaran dia tidak mampu untuk sabar dari fitnah syahwat dan subhat. Kemudian sabar dari kekurangan materi dan dari hal yang kurang menyenangkan. Termasuk adalah kita harus bersyukur dari karunia Allah berikan, syukur masih dipercaya oleh orang tua untuk melanjutkan pendidikan dan persyarikatan, syukur masih ada yang memperhatikan kita dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah senantiasa bermodal positivisme, berpikir positif, bermental positif, berhati positif, bertindak positif, berkata-kata positif, dan berkeyakinan positif. Sehingga akan melahirkan sebuah energi positif. Yang inilah yang kemudian kita tidak kenal istilah lesu dan lesu, tapi terus bersemangat dan bersemangat. Antara santri semester 1, 2, 3, 4 dengan 5, 6, 7, 8 tidak ada bedanya. Biasanya santri itu mulai ada kejenuhan pada saat semester 5. Inginnya sudah mau menikah, tetapi kuliah belum tuntas. Ini juga jadi kendala. Maka dengan model profesional positivisme ini, tentunya kita akan bisa melahirkan sebuah energi positif yang ketika ada hambatan-hambatan yang bersifat negatif akan bisa kita hilangkan. Lalu yang kelima, kenali dan kembangkan potensi. Artinya apa? Jangan sesali kelemahan kita. Jangan sesali kelemahan yang Allah berikan. Jangan sesali kelemahan yang bersifat given. Kamu tutupi kelemahan dengan potensi yang lain. Tentunya kita punya banyak potensi, ribuan potensi. Maka dengan kelemahan yang ada itu, kita jangan fokus kepada kelemahan itu, tapi bagaimana potensi yang ada kita munculkan. Termasuk adalah bagaimana caranya kita kembangkan potensi dengan teori manajemen strategi. Bagaimana formula perencanaan, bagaimana implementasi perencanaan hidup itu, termasuk adalah evaluasi atau muhasabah. Nah, terakhir teman-teman dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, teori membangun pondok pesantren Muhammadiyah yang saya alami mulai dari tahun 2003. Ketika itu saya masih manten baru usia 10 hari, sehingga kami berusaha tidak berada pada bulan madu, tapi kami berusaha untuk menjadi pengantin, tapi pengantinnya tidak hanya bulan madu, tapi tahun madu. Sehingga bertahun-tahun rasanya adalah manis, karena di situ ada manisnya perjuangan dan manisnya terpisah oleh sebuah perjuangan, tetapi pertemuan itu juga ternyata lebih manis daripada yang sering-sering untuk ketemu. Nah, yang pertama tentunya teori membangun pondok pesantren itu pertama kita gunakan analisis SWOT.
bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelemahan kita, bagaimana peluang kita, dan bagaimana kira-kira ancaman kita. Di mana kita pahami bersama pada saat itu Pondok Muhammadiyah se-Indonesia hanya 67. 67, belum booming. Seolah-olah pondok itu nanti jadi apa, orang pondok itu mau jadi apa, hanya bisa berdoa. Kemudian Muhammadiyah sangat tidak tertarik dengan pondok. Pondok tertarik itu ketika pada saat Muktamar yang ke-47 tahun 2015 di Makassar. Dari 67 pondok itu, alhamdulillah sekarang berdasarkan laporan dari LP2M, sekarang menjadi 380 pesantren. Update terkini 380 pesantren. Untuk Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai 21 pesantren. Kebetulan saya sebagai Ketua LP2M wilayah sehingga insya Allah paham dinamika yang ada di dalamnya. Kemudian untuk membangun pondok pesantren itu bagi teman-teman yang nanti selesai dari tahun ini untuk pengabdian, hendaknya juga punya pasangan hidup yang selaras. Mengapa demikian? Ketika kita hanya sendirian, kita kadang-kadang ada titik jenuh, kita ada titik sudah pokoknya jenuh, sudah tidak lagi kita berdaya, kita tidak mampu lagi untuk melahirkan pikiran-pikiran cerdas kita. Sementara kalau ada pasangan hidup yang selaras lagi, maka tentunya itu akan memperlancar sebuah perjuangan dalam merintis sebuah pesantren. Sehingganya saya anjurkan kepada teman-teman, kalau dalam Al-Quran itu ada konsep as-solihatul lis-solihin, ada al-qanitatul lil-qanitin atau sebaliknya, maka sangat baik ada konsep al-jailuna lil-jailat wal-jailatu lil-jailin. Artinya apa? Kader PUTM Putra dapat kader PUTM Putri, sehingga nanti pada saat menjalankan amanah persyarikatan, amanah umat ini bisa dengan cara yang baik. Yang ketiga adalah perkuat jiwa ikhlas. Perkuat jiwa ikhlas. Karena apa? Nanti saya yakin itu nanti kita akan menghadapi sebuah kritikan di mana kita pahami bersama pimpinan persyarikatan tingkat ranting, cabang, daerah, dan wilayah itu bisa dikatakan yang pernah mondok itu tidak sampai 20%, bahkan 0,sekian%. Sementara kita ini luar biasa. Merintis pondok itu secara akal sehat tidak akan ketemu. Tapi karena kita punya jiwa mujahadah, insya Allah itulah yang akan kemudian menghantarkan kita. Dan kita yakin, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lalu jiwa ukhuwah, jiwa persaudaraan, lalu jiwa merdeka. Artinya apa? Bagaimana kita ini tidak terkungkung oleh situasi kondisi, tapi bagaimana kita merdeka, mengembangkan, kita bisa berafiliasi dengan mazhab ataupun warga dari manapun, suku apapun, dari status sosial apapun, kita merdeka untuk mengembangkan itu. Tapi ingat, kita juga harus istiqomah, karena biasanya, mohon maaf, kritikan itu kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak imbang. Maka tentunya bagi teman-teman yang akan ngerintis pondok, tentunya kita harus memiliki dalam bahasa Jawa namanya duwe moto batok, kuping wajan, ati ungkal, otot kawat, balung besi. Dan yang terakhir harus sabar. Berikutnya yang keempat, teori membangun pondok pesantren Muhammadiyah itu adalah tentunya kita harus bermental petarung, harus siap berdarah-darah. Bermental petarung, siap berdarah-darah. Bagaimana caranya? Caranya adalah tentunya kita harus punya obsesi bahwa masa depan ada di tangan umat Islam. Tidak ada cara lain dalam mempersiapkan SDM untuk menghadapi berbagai tantangan umat Islam kecuali melalui pesantren. Kalau ini ditanamkan, saya yakin walaupun kita berada di mana-mana, tetapi hati kita tetap memikirkan pesantren. Berikutnya, pahami ruh manajemen. Artinya apa? Bahwa ruh manajemen itu, apapun teori-teori yang diungkapkan kepada kita, kalau tidak ada ruhnya, maka tentunya tidak akan hidup manajemen itu. Yakni apa? Komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada open management, tidak ada qaulan layyinan, qaulan ma'rufa, dan qaulan sadida, dan qaulan-qaulan yang lainnya, itu tentunya akan ada persoalan sendiri. Dan yang berikutnya adalah, jadilah mukharrik, bukan mukharrab. Kita ini jadi penggerak, bukan digerakkan.
karena kita adalah perintis, maka kita tentunya harus siap-siap di mana yang kita rintis itu adalah masih banyak air matanya, bukan mata air. Masih banyak PR-nya, bukan banyak RP-nya. Tapi yakinilah bahwa Allah akan nantinya akan memberikan rezeki dari yang lain tanpa disangka-sangka. Dan saya ingat betul dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dahwan pada saat itu, pada saat menyampaikan tentang materi usul fik, telinganya saya masih ingat bahwa rezeki itu ada 3, ada rezeki yang sifatnya wahbi, ada rezeki yang sifatnya kasbi, ada rezeki yang bersifat min ghairillah yahtasib. Dan yang terakhir, siap jadi kedua dan memperbanyak kawan. Jangan sampai kita kemudian menjadi membangun pondok pesantren tidak siap jadi kedua dan tidak bisa memperbanyak kawan. Maka dari itu pada awal saya merintis pesantren, saya kemudian ketemu dengan para tokoh-tokoh, baik tokoh politik maupun tokoh agama ataupun orang-orang yang memiliki usaha besar, termasuk di dalamnya adalah saya pada saat itu bagaimana bisa menjadi bagian dari anggota pleno. Dan tahun 2005 kami pada saat Musda, mengikuti Musda PDM Kota Metro, pada saat itu mendapat suara terbanyak nomor 5, lalu 2005, 2010 pada saat Musbil, kita Kota Metro di tingkat wilayah pada saat Musbil PWM Lampung di Sewu, pada saat itu saya dapat suara terbanyak nomor 2, selisih 2 suara dengan ketua terpilih. Ini artinya apa? Kita karena berusaha untuk siap menjadi ketua dan memperbanyak kawan. Dan dengan kami dididik di PUTM, saya sendiri dididik di PUTM, ditambah lagi saya berusaha untuk aktif di Muhammadiyah dan berusaha merintis di Pondok Pesantren Muhammadiyah, maka keberkahan jadi santri PUTM ternyata luar biasa. Seperti tugas kekhalifahan saat ini, dengan izin Allah Subhanahu dan ridha Allah, saat ini saya sebagai Direktur Pondok At-Tanwir Metro, Ketua LP2 MPWM Lampung, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT BBS Metro Madani sejak tahun 2013, kemudian sebagai Sekretaris Umum MUI Kota Metro dan sebagai Wakil Ketua FKUB Kota Metro serta dosen tetap Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Metro. Dengan seperti inilah yang kemudian kami saat ini masuk tahun yang ke-6, belum selesai jenjang pendidikan S3 saya, dan mohon maaf dengan kesibukan ini akhirnya belum terpikirkan yang matang untuk ta'adud ini, mohon maaf. Maka dari itu mohon doanya semuanya kepada saya dari teman-teman semuanya, dan alhamdulillah Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir yang merupakan metamorfosis dari Mahat Ali yang kita kembangkan ada pendidikan formalnya SMP, dan tahun depan ini kita buka formalnya SMA atau SMA, dan tingkat mahasiswa masih ada. Alhamdulillah cukup mendapat respon luar biasa. Santri kita hampir 400 dan tahun ini pendaftar sudah di atas 200. Kemudian untuk jenjang SMP cukup dijanjikan, SMA juga cukup menjanjikan karena pendaftar sudah cukup lumayan, dan insya Allah tahun depan pondok kita ini akan kita kembangkan terus menerus, tidak hanya setiap kampusnya, di mana saat ini kampus kita ada 3, kampus 1 untuk putri, kampus 2 untuk jenjang mahasiswa, dan kampus 3 adalah untuk putra jenjang SMP dan SMA. Ya, kami saat ini memimpin di 3 lembaga, 3 tempat yang berbeda tempat itu di Pondok Pesantren Muhammadiyah At-Tanwir. Maka dari itu untuk pengabdian tahun ini kami mohon kepada PPH dan juga Direktur PUTM untuk bisa kami dibagi 1 ataupun 2 alumni PUTM
Insya Allah tahun ini kita akan membuka SMA ataupun MA, di mana tahun kemarin kita angkatan pertama tingkat MA itu ada 86, kami titipkan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah setempat di Kota Metro, dan atas desakan dari PDN Kota Metro, kami diminta untuk membuka sendiri, dan tahun ini sudah cukup lumayan lebih banyak pendaftaran dari tahun yang lalu. Maka dari itu, insya Allah dengan teman-teman, terutama adalah dari alumni PUTM, termasuk yang sekarang lagi mau pengabdian dan sedang berjalan, yakinilah bahwa keberkahan jadi santri PUTM itu luar biasa, dengan catatan kita harus ikhlas, dan kita harus menghargai dan senantiasa mendoakan para pimpinan dan juga para asatid, sehingganya hidup kita akan terus akan mendapat tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Ada wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sujino atas sharing pengalamannya ketika di PUTM, kemudian dilanjut memberikan motivasi bagaimana kiat menjadi santri sukses di PUTM, juga sharing mengenai pengalaman merintis pondok Muhammadiyah. Baik teman-teman semuanya, peserta jamaah Zoomiyah, barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan langsung kepada beliau, bisa menekan tombol raise hand-nya, atau mungkin bisa juga menuliskan di kolom chat ya, bagi teman-teman yang mau bertanya kepada Ustadz Sujino mengenai apa yang disampaikan, atau mungkin di luar dari apa yang disampaikan beliau. Monggo bagi teman-teman. Baik, ada dua yang raise hand. Pertama adalah Saudara Fakhri Akbar. Kepada Saudara Fakhri, silakan menghidupkan audionya serta videonya untuk bisa langsung berinteraksi dengan Ustadz Sujino. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz. Ustaz, perkenalkan saya Fakhri Akbar, semester 2A, asal dari Sulit Air, Sumatera Barat, Padang. Yang ingin saya tanyakan Ustaz terkait materi kepesantrenan yang antum berikan kepada kami. Yang saya pahami atau yang saya dapati bahwa alumni PUTM nanti atau sebagian besarnya itu akan mengarah kepada kepesantrenan, Ustaz. Arahnya nanti lulusnya itu hasilnya di pesantren gitu, Ustaz. Dan sedikit sekali di masyarakat. Dan yang pertama saya ingin tanyakan, ketika sampai di pesantren, Ustaz, kita yang basicnya mohon maaf sudah mungkin belajarnya Arab gundul, bahasa Arab dan sebagainya, tetapi pesantren yang meminta kita itu pesantren yang tidak mungkin basicnya belum ada dan sebagainya, sehingga ketika kita menghidupkan hal yang baru tersebut menjadi hal-hal yang kontra ataupun dan sebagainya, sehingga tidak terwujudlah hal tersebut gitu Ustaz, dalam penyampaian ilmu bahasa Arab yang lebih dalam lagi, nahwu sharaf dan sebagainya, sehingga kayak terwujudnya ilmu yang mungkin kalau kita pribadi atau personalitas kita tidak pandai dalam mengaturnya, mungkin bisa jadi ilmu yang maksudnya bisa hilang, maksudnya ilmunya nanti akan habis atau akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu bagaimana pendapat antum Ustaz dalam hal tersebut, dan jika ada masukannya gimana solusinya gitu kan. Yang kedua, kebetulan saya juga dekat dengan seorang alumni Ustaz, alumni UTM di Sumpurku, sehingga saya dapat cerita bahwa sedikit sekali alumni PUTM yang ke masyarakat, sehingga sebenarnya inti pengalaman ataupun
pengalaman dalam berdakwah itu sebenarnya kan di masyarakat yang lebih utama dan lebih banyak, sehingga kepesan struktur ada gitu Ustaz. Dan ketika di masyarakat itu menjalankan yang belum ada dan menurutnya lebih sulit. Nah, itu bagaimana menurut PUTM ataupun menurut antum pribadi kalau pengabdiannya itu nanti di masyarakat dan sebagainya. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tampung dulu ya Ustadz, kita ambil satu lagi penanya. Tadi yang sudah sempat raise hand ada dari anak putri Kholida Salsabila. Langsung interaksi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menghidupkan videonya karena Ustaz. Oke, izin bertanya. Oh iya. Dalam pesantren itu kan ada bangunan dan juga santri. Nah, saya pernah melihat ketika fokus ke bangunan, kadang adab dari santri terbengkar balai. Ketika fokus ke santri, kadang bangunan hanya itu saja. Lalu sekiranya untuk mengembangkan pondok itu, manakah yang harus dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama adalah adanya kontradiksi antara kebiasaan kita nanti terjadi bagaimana. Sharing adalah alumni di Sumur Kudus, dan ketiga adalah menarik ketika SDM di pesantren fokus dengan bangunan, maka seringkali justru santrinya itu terbengkalai, terutama adalah mengenai masalah adab. Itu bagaimana masukan atau tanggapan dari antum Ustaz? Monggo Ustaz. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama terkait dengan masalah idealisme yang kita dapatkan dari PUTM umpamanya, kemudian melihat realitas di lapangan, terutama di pondok yang kita tempati. Tentunya ini tidak perlu kita benturkan antara idealitas sama realita, tapi kita dialektikakan. Di mana ketika kita masuk di suatu lembaga yang sudah ada, maka pertanyaannya adalah apa yang bisa kami lakukan untuk pengembangan pondok ini. Yang kedua adalah, karena ciri khas pondok itu adalah Arab dan Arab, sejauh mana kearab-araban yang diterapkan di pondok ini. Nah, baru nanti kita solusi. Termasuk juga kita nanti tanyakan kira-kira visi pesantren itu seperti apa. Misinya seperti apa, goalnya seperti apa, keunggulannya seperti apa. Lalu kami itu nanti ditugasi dalam bidang apa. Kalau sudah kemudian ada manajemen seperti itu, saya yakin tidak akan ada benturan. Justru mohon maaf, bagi Muhammadiyah yang memiliki pikiran berkemajuan, tentunya ketika ada kader yang seperti itu, kita harus mengucapkan terima kasih. Mengapa demikian? Karena jujur saja, kalau kita saksikan bersama pada saat kita, contohnya pada saat kami dulu menjadi PWM dan juga saat ini juga masih dilibatkan, ketika ada calon pimpinan amal usaha, tes and proper terkait dengan kemampuan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Lalu kami memiliki standar AIKA bagi calon pimpinan. Satu, mampu membaca Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu mengintegrasikan nilai keislaman ke dalam kompetensi individu dan juga lembaga sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berikutnya adalah terkait dengan komitmen bermuhammadiyah dan sebagainya, termasuk nanti kaitannya dengan fakta integritas. Itu rata-rata ada persoalan yang luar biasa. Maka tentunya dengan kita datang itu sebagai orang muda, tentunya caranya adalah kita menawarkan, kita bertanya, kita menawarkan sebuah solusi. Tapi dengan cara apa?
cari strategi orang itu kira-kira kelemahannya dalam bidang apa, kelebihan dalam bidang apa, kita angkat dulu, baru kita masuk sedikit-sedikit. Tapi kalau kita datang sebagai anak muda yang mungkin kemampuannya lebih hebat daripada orang-orang tua kita, karena dia merasa senior, lalu kemudian kita mencoba komunikasi dengan cara tidak baik, itu mesti akan mental. Apalagi kita datang belum banyak kontribusi kepada persyarikatan, lalu tiba-tiba kita datang, lalu menawarkan yang hal-hal tidak masuk di akal pikiran mereka, itu juga jadi persoalan. Maka tentunya bagi kita, ingat dengan konsep lisanul hal atau milisanil maqal. Artinya apa? Bagaimana kita berkontribusi dulu kepada lembaga itu, kemudian baru ketika orang itu percaya kepada kita, kita diberi amanah, disitulah saatnya kita untuk menggerakkan. Di situ kita punya otoritas di situ. Kalau belum punya otoritas, lalu kemudian kita ada kesan memaksakan, biasanya yang muncul adalah penolakan. Kita dianggap kader yang tidak beretik, kita kader yang tidak profesional, profesik kan begitu. Maka dari itu, itulah yang bisa kita lakukan. Kami pun juga mohon maaf dari 21 pesantren, kita juga banyak persoalan, terutama adalah pesantren yang pesantren itu sebagai program, bukan sebagai integral. Artinya apa? Sekolah yang mau mati, kemudian di situ agar hidup, maka dirikan pesantren, di situ nanti akan ada idealisme orang sekolah dan juga idealisme pesantren. Dan itu sulit untuk mencari sebuah kelulusan. Maka tentunya kita harus bagaimana mencoba membaca ulang tentang teori-teori tentang dialektika itu. Yang kedua adalah bagaimana mencari sebuah titik temu antara idealitas yang ada, yang kita miliki dengan realitas yang masih masyarakat. Yang kedua, kaitannya dengan dakwah di lapangan, terutama di Kudus. Ya, kita saksikan bersama bahwa mubalik kita ataupun mungkin alumni PUTM, ada yang memang senang dia di amal usaha, ada yang senang di lapangan. Kalau kita tentunya harus ada keseimbangan, karena kita ini dididik di PUTM itu tidak hanya sebagai kader ideologis, tapi juga kader organisatoris. Maka dengan itu tentunya bagaimana kita memahami juga konsep-konsep dari majelis tabligh, konsep-konsep dari majelis tarjih. Jadi menjam uwat taufik atau mengkomunikasikan antara konsep-konsep dari majelis tarjih dan juga majelis tabligh. Dan ketika kita pada saat berada di lingkungan Muhammadiyah, maka kita bisa bicara idealisme sebagai kader Muhammadiyah. Tetapi ketika berada di tengah-tengah masyarakat umum, tentunya kita harus mencari sebuah titik temu. Sering kita sampaikan, mamanya kalau di Lampung ini masih ada kaitannya dengan persoalan, mamanya mau Ramadan ada ziarah kubur. Kemudian di sana mereka membaca Quran. Berarti tidak ada satupun ayat dan hadis yang mengajar tentang hal itu. Bahkan Rasul menyatakan la taj'alu qabri 'idan. Berikutnya pula juga ada yang menyatakan bahwa la taj'alu buyutakum kubura. Tapi kebalikannya, di rumah nggak pernah baca Quran, tetapi kemudian di kuburan malah baca Quran. Maka bahasa kita jangan salahkan kalau setan-setan di kuburan itu pindah ke rumah, yang pada akhirnya nempel di HP, yang sayurianya waktu kita ini habis untuk tilawah, kita berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan kalam Allah, tapi kemudian kita habis waktunya dengan HP atau media yang lainnya. Kemudian juga masalah kita sering di lapangan itu, kalau di Lampung itu beduk. Antara Muhammadiyah sama tidak itu luar biasa. Beduk. Beduk itu kalau kita pahami, jangan langsung kita bid'ahkan bahwa beduk itu sebagai sarana dakwah. Maka beduk itu temennya adalah kentongan. Bunyi kentongan mesti tong-tong-tong. Kalau beduk mesti deng-deng-deng. Artinya apa? Ketika tong-tong-deng maksudnya apa? Masjid masih kosong, masjid ijik sedeng. Tong-tong-deng, kosong ijik sedeng. Maka deng-deng-deng, mudeng-mudeng. Rambut tutuk karo pukul itu. Termasuk juga nanti katanya yang kematian, mengapa muter-muter di bawah keranda yang 3 kali muter itu. Orang menyebut dengan sungurupan. Kemudian juga bagaimana orang ketika menebar bunga dan sebagainya pada saat dengan uang, beras kuning. Itu ada nilai filosofinya, kita cari temu. Ini sebagai media dakwah, bukan sebagai ajaran. Saya di Malam Metro ini sudah berapa kali ngeruat. Sampai saya hafal. Gitu. Jopa Japinnya hafal.
nyat ing talingin iman urubing cahyo kumara kuku sing ambasor ingkang nabi zat kang mau kuwasa idalang asmoni Ahmad Sudino dan seterusnya itu. Sampai kemudian kita bagaimana memahami kaitannya dengan istilah tumpeng dan sebagainya, sekursusi ulam lembaran. Nah, itu cara-cara kita untuk mencari titik temu di tengah-tengah masyarakat. Sehingganya kita di Muhammadiyah ini ketika berada di tengah-tengah komunitas kita bisa tegas, inilah alumni PUTM. Saya harus mampu mengawal, saya harus mampu menyelamatkan hasil-hasil putusan tarsih Muhammadiyah. Tetapi ketika tengah-tengah masyarakat, tentunya kita harus mampu bagaimana berpenampilan sebagai Muhammadiyah yang elegan, Muhammadiyah yang santun, Muhammadiyah yang harmoni, sehingganya pada saat ada event-event khusus kita masih digunakan. Termasuk saya sering di tengah-tengah masyarakat itu disuruh doa di Pemda, ya di acara-acara Pemda itu saya suruh doa. Padahal teman-teman KIN banyak. Mengapa? Karena saya terkenal doanya itu singkat, pakai bahasa Arab, Arabnya fasih. Dan sebelumnya saya awali dengan Al-Fatihah. Tapi Fatihahnya bukan kemudian khususan ila arwahi Pak Yai Muhajir, itu bukan. Ya, tapi kita cuma al-hadini al-maqsudah al-Fatihah sebagai wasilah saja. Itu juga luar biasa. Bisa mengheningkan doa, bukan mendoakan hening. Ini sekaligus untuk gerakan menciptakan hening, bukan mengheningkan cipta. Nah, berikutnya yang terakhir, kaitannya dengan pondok. Ingat, rukun pondok itu ada 5. Ada ustadz, ada santri, ada kurikulum, lalu ada masjid, ada asrama. Nah, ketika kita dihadapkan dengan kita ini fokus kepada ngurus untuk proses memproses santri dalam pembelajarannya atau fokus kepada bangunan. Bagi seorang direktur, tentunya di dalamnya di sana kan ada yang namanya LP2M atau ada namanya BPP, Badan Pembina Pesantren. Lalu di bawahnya lagi kita memiliki wakil-wakil direktur. Namanya wakil itu kan awak sama sikil. Maka tentunya hal-hal yang sifatnya teknis, sifatnya pekerjaan itu tidak semuanya dibebankan kepada direktur. Direktur pengambil kebijakan. Direktur ketika keluar habis dana 500 bisa menghadirkan dana 0,5 miliar. Direktur kita menghabiskan dana 5 juta, bagaimana bisa mendatangkan dana 5 miliar, itu namanya direktur. Dalam bahasa kita kan namanya mudir. Mudir itu adalah mudir teknis. Maka dari itu tentunya teman-teman harus membagian tugas. Kan ada namanya wadir yang bidang sarpras. Itulah kemudian sarpras itu yang fokus, termasuk katanya dengan perencanaan-perencanaan yang ada. Lalu kaitannya dengan pendidikan ya tentunya adalah wakil bidang akademik, kan begitu. Sehingga kita tidak bisa kemudian salah satu tinggalkan, karena namanya rukun itu ya hal yang harus ditunaikan. Kalau itu salah satunya jangan jadi masalah. Santri banyak nggak ada tempat juga masalah. Ada tempat santri kemudian tidak ada juga masalah. Tapi lebih menangis kalau kemudian kita punya fasilitas tidak ada santri. Yang pas adalah bagaimana dua-duanya itu bisa berjalan dengan baik. Maka tahun ini kami juga mohon doanya, kita lagi membangun kampus 1, kita lagi membangun 14 lokal bersama masjid ukuran 22x24 karena masjid kita nggak muat. Kemudian kampus 2 masih alhamdulillah aman. Untuk kampus 3 kami juga membangun 8 lokal 2 lantai ditambah lagi dengan pembebasan lahan. Saya yakin walaupun kita nggak punya uang, ketika kita memiliki sebuah konsep, kita jual konsep itu di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, saya yakin itu bisa teratasi. Contoh beberapa hal sudah kami rasakan. Selama di situ ada kemauan, maka di situ ada jalan. Saya kira begitu. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan ada lagi nih bertanya. Masih ada Ustaz. Iya ini. Termin yang kedua ini. Oh gitu. Sebelum kita membacakan yang ada di kolom chat yang sudah raise hand, Ustaz Muhammad Nur Faizi, monggo. Bisa langsung open mic. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Sudino, luar biasa sekali. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Faizi, utusan dari
PDM Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Ustaz. Mungkin antum kenal Ustaz Rustam Effendi. Ya, okinya mana? Okinya Lubuk Subur, Ustaz. Oh iya, dekat. Saya kemarin dari Licang lewat Simpang Pematang. Ya, alhamdulillah. Ya. Nanti kapan ketemu nanti, insya Allah. Insya Allah. Begini Ustaz, jadi singkat saja, karena di lingkungan saya pribadi itu mayoritas didominasi oleh saudara kita Ustaz. Nah, sedangkan Muhammadiyah itu di tempat saya minoritas. Nah, bagaimana kiat untuk meyakinkan masyarakat ketika suatu saat kita ingin mendirikan pesantren Ustaz? Karena terlebih di depan rumah saya itu ada pondok dari saudara kita, dan tidak jauh dari tempat kami ada Yayasan Muhammadiyah yang sekarang baru mulai bangkit kembali setelah dulu pernah jaya dan sempat mengalami penurunan. Seperti itu, Ustaz. Singkatnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Faizi. Kemudian yang kedua Ustadz dari Mas Fadil di kolom chat, beliau mau izin bertanya. Pertama, beliau mengeluh kesahkan tentang pondok-pondok Muhammadiyah itu jarang bisa melahirkan alumni-alumninya itu menjadi multi talent bahasa. Ya, jadi memang bisanya cuma bahasa Jawa saja atau bahasa Arab. Jarang ada yang bisa lebih dari 3 bahasa atau bahkan 5 bahasa. Nah, kemudian beliau meminta saran Ustadz bagaimana kiat menghasilkan santri di multi bahasa dan apa yang harus disiapkan sebelum menjadi alumni yang terjun ke pondok-pondok Muhammadiyah gitu Ustaz. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Mas Nur Faizi, bagaimana kiat membangun pesantren di daerah minoritas Muhammadiyah. Kemudian kedua tentang bagaimana kiat meningkatkan bahasa di pondok pesantren Muhammadiyah. Lalu ketiga adalah bagaimana seharusnya yang harus dipersiapkan oleh alumni PUTM sebelum terjun ke pondok-pondok pesantren Muhammadiyah. Monggo Ustaz. Terima kasih kepada temanku yang sama-sama dari Sumatera. Ya, pertama tentunya kaitannya dengan pertanyaan Mas Faizi tadi itu, bahwa langkah yang pengalaman saya alami bersama teman-teman di 21 pesantren yang ada di Provinsi Lampung. Yang pertama adalah kita harus inventarisir tokoh-tokoh yang pro dan tokoh-tokoh yang kontra. Nah, tokoh-tokoh yang pro itulah kemudian suruh buat sebuah statement kepada pesantren kita, lalu kita buat banner, kita mediakan, sehingga itu menunjukkan kekuatan kepada kita. Yang berikutnya, kepada tokoh-tokoh yang bertentangan, coba kita datangi. Bagaimana cara mendatanginya? Tentunya membawa berkat atau membawa buah tangan. Membawa buah tangan. Karena biasanya orang yang antipati dengan kita ketika kita membuat hadiah, membawa hadiah itu, konsep hadis Nabi tahadau tahabu, akan muncul rasa kasih sayang. Lebih-lebih kita nanti tahap kedua adalah kita undang di tokoh tersebut teman-teman yang kontra, lalu semua kaitannya kebutuhan untuk makan itu kita penuhi. Akhirnya apa? Konsep gendang gedut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati, itu akan bisa masuk itu. Kita masuk. Nah, berikutnya adalah tentunya kita harus bisa pondok itu kita manage lebih baik daripada pondok-pondok yang dimiliki oleh mereka atau teman-teman kita bintang 9 itu. Kemudian unggulan-unggulan itu harus kita tampakkan, terutama ada kaitannya dengan perilaku. Kemudian yang kedua, sekarang lagi booming, ada kaitannya dengan tahfidz. Nah, ketika kita kemudian bisa menyamai mereka bahkan lebih baik dari mereka, insya Allah itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi kita terus berusaha untuk menebar kebaikan, menebar pemikiran positif, saya yakin itu akan lebih aktif. Lebih-lebih lagi, pada saat kita berada di tengah-tengah mereka, dipercaya untuk menjadi pembicara, atau kita berada di tengah-tengah mereka dalam komunitas tertentu, kita berusaha untuk menampilkan kesamaan-kesamaan antara Muhammadiyah dengan NU umpamanya. Contoh, saya sering sampaikan kepada mereka, NU Muhammadiyah itu sama.
rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, rakaat sholatnya sama yang wajib. Nggak ada bedanya. Bedanya itu hanya sekedar selera. Kalau Muhammadiyah seleranya itu pakai celana, mohon maaf. Tapi kalau NU seleranya pakai sarung. Hakikat isi sarung sama celana itu adalah sama. Lebih-lebih kita bisa membuat bahasa Arab yang ya sifatnya umum tentang 10 kelebihan pakai sarung dan 10 keutamaan pakai celana. Itu kalau diungkap kepada mereka itu luar biasa. Ketika mereka sudah respon, bisa tertawa, bisa ide dengan kita, kemudian pada saat mereka punya hajat, kita akan dilibatkan minimal suruh MC atau suruh doa. Disitulah kesempatan kita untuk mengungkapkan. Maka dari itu kalau teman-teman NU itu fasyihnya pada ain, juga kita ain. Contoh kalau saya ketika di Lampung, kalau di Jawa namanya kulon wun, tapi di Lampung ada istilah tabi pun, lalu iya pun. Kita bahasa Arabkan seolah-olah tabi pun. Lalu jawabnya bagaimana? Iya pun. Sehingganya kalau pesantren itu akan diperhitungkan di tengah-tengah mereka. Kita juga bagaimana bisa bahasa-bahasa humor, juga bahasa-bahasa tegas. Nah, dengan demikian, insya Allah mereka yang antipati itu sembari kita doakan dan event-event tertentu kita juga mereka beri kesempatan. Syukur-syukur mereka sesekali diundang ke kita tentang masalah konsep ukhuwah. Bagaimana ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah-ukhuwah yang lain menurut mereka itu. Termasuk nanti konsep masalah al-musawwamah, al-hurriyah, al-adal, sebagainya itu. Mereka suruh bicara di depan umum, di mana kajian itu adalah yang diundang adalah Muhammadiyah sama tokoh-tokoh NU. Lalu berikutnya nanti juga tokoh Muhammadiyah juga yang terakhir. Mereka suruh duluan, nanti Muhammadiyah yang terakhir untuk closing statement, sehingga tidak ada lagi kalimat-kalimat yang menghamburkan ataupun menghampakan kita. Itu saya kira strateginya begitu. Maka tentunya kalau saya sudah datang masyarakat bicara, kita harus inventarisir masalahnya apa, strateginya apa, targetnya seperti apa, mau dibuat seperti apa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertawakal kepadanya, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian masalah bahasa, kita akui bersama bahwa kami di pondok ini juga yang saya jual adalah tahfidz, lughah, sama leadership. Yang kami bisa lakukan saat ini adalah tahfidz sama leadership. Bahasa belum. Mengapa belum? Karena kami berusaha memiliki standar tentang Al-Islam bagi guru dan karyawan Pondok At-Tanwir. Ketika pada saat kita coba buka guru saja, kita sudah merasakan bahwa ternyata lebih dari 40 atau 50% itu guru yang punya kemampuan yang luar biasa, potensi luar biasa, tapi jujur saja secara pemahaman keagamaan, komitmen bermuhammadiyah masih dipertanyakan. Apalagi ada konsep berpaham agama sebagaimana dipahami Muhammadiyah. Nah, ketika kita mencoba bahasa Muhammadiyah saat ini, jujur saja dari 67 pondok tahun 2015 dalam waktu 6 tahun menjadi 380, jelas otomatis pondok-pondok Muhammadiyah itu sulit untuk mengimbangi pertumbuhan pondok tersebut. Artinya apa? Pertumbuhan kader sama pertumbuhan amal usaha itu tidak imbang. Maka dari itu, ke depan saya yakin PUTM tidak hanya per tahun itu adalah 40 putra, 40 putri, mungkin bisa 200 putra, 200 putri. Sehingganya tiap tahun bisa melahirkan 400 ataupun sesuai dengan jumlah pesantren, sehingga setiap pesantren itu bisa bisa dari alumni PUTM. Hanya memang bahasa yang sekarang teman-teman ambil itu dari satu ar-roya. Kadang-kadang sikap-sikap bermuhammadiyah itu mereka terkesan agak kaku, maka memang saat SMP-nya atau MA-nya itu bukan dari Muhammadiyah. Karena mereka kadang bicara masalah ideologis, idealitas teks, bukan bicara masalah realitas sosial, dan bukan bicara masalah organisasi Muhammadiyah yang memiliki watak tersendiri itu. Berikutnya juga, kalau kita ngambil dari Gontor, tidak sedikit pahamnya berbeda dengan kita. Yang kadang-kadang itu juga kalau kita tidak tangguh dalam memanage mereka, juga mereka tidak hanya sekedar
menyampaikan bahasa, tapi mereka juga menyampaikan paham. Sehingganya nanti kita akan berhadapan dengan para pimpinan Muhammadiyah. Apa yang diharapkan pimpinan Muhammadiyah itu? Pimpinan Muhammadiyah berharap kalau namanya pondok sudah mengatasnamakan Muhammadiyah yang sesuai dengan pesantrenmu, itu kan harapannya tentunya menjadi kader-kader Muhammadiyah yang memiliki sekian kompetensi itu, standar outputnya. Tapi kadang-kadang karena merasa bahasanya oke, retorika dalam mengungkapkan bahasa Inggrisnya juga bagus, lalu pada saat ada benturan-benturan kait dengan pemahaman keagamaan di Muhammadiyah, kadang-kadang di situ mereka muncul, mohon maaf beberapa tempat kami dapatkan ada namanya klaim dan vonis. Klaim dia paling hebat, paling bagus, paling segalanya, lalu menvonis bahwa Muhammadiyah itu tidak ada apa-apanya. Ini juga PR bagi semuanya. Tapi saya yakin dengan ada usaha yang maksimal menutup kekurangan ini, sembari kita menyiapkan SDM dan tentunya kita bagaimana saat ini berusaha semaksimal mungkin, sebagaimana juga yang dilakukan oleh LP2M Pusat, saat ini terus menjembatani teman-teman yang ingin melanjutkan ke Timur Tengah, saya yakin dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi memang sangat repot kalau kita hanya berharap dari tempat lain, kecuali kita mendidik dan membina atau menyiapkan tenaga SDM sendiri. Tantangannya adalah tentunya nanti kaitannya dengan biaya. Dan seorang pimpinan pesantren harus siap untuk biayaan. Apalagi kadang-kadang kalau sudah S1, dari Timur Tengah atau dari Libya, kadang-kadang bicara berapa saya diberi. Real itu, berapa saya diberi. Dan kadang-kadang kalau saksikan, permintaannya itu antara honor direktur pondok sama mereka yang ahli bahasa itu, yang dari Libya atau dari Timur Tengah, itu kadang-kadang, atau dari Gontor, kadang-kadang itu malah lebih tinggi daripada honor dari direktur. Dan ini ketika nanti nggak kita penuhi, kadang-kadang mereka juga lari mencari tempat yang lain. Ini beberapa hal, tapi saya yakin masih ada kader Muhammadiyah yang di sana yang perlu kita inventarisir ulang sehingga nanti bisa diberdayakan di pondok kita, yang mana pondok kita saat ini rata-rata dari 380 itu ada secara kemampuan bahasa memang ada persoalan. Ada persoalan. Tapi dengan menetapkan keunggulan dan juga menetapkan sebuah sistem, mudah-mudahan lambat laun yang menjadi kekurangan Muhammadiyah bisa teratasi sehingga pada akhirnya nanti mereka para alumni Pondok Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar waliyung biru kaumum idza raja'a ilaihim la'alam yahdarun, tetapi mereka memiliki basic yang kuat, terutama adalah kaitannya dengan ulumuddin, termasuk adalah kecakapan dalam ilmu bahasa. Saya kira demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairul jazaa Ustaz atas semua jawaban yang diberikan, sangat luar biasa sekali apa yang beliau paparkan. Mungkin terakhir Ustadz, closing statement dari panjenengan untuk mengakhiri acara pengajian Ramadan kali ini. Monggo Ustadz. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan jazakumullah kepada Mudiruna Ustadz Dahwan dan juga PPH Ustadz Muhammad Fahmi Muqaddas atas kepercayaannya ini. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah menjalankan amanah sebagai khalifah fil ardh, terutama dalam lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Dan mohon doakan kami semoga tetap istiqomah. Dan yang berikutnya adalah kepada teman-teman yang alumni PUTM, percayalah dan yakinilah bahwa dengan kita menolong agama Allah, insya Allah kita akan lebih dari teman-teman yang lain. Jangan bermimpi menjadi PNS, pegawai negeri sipil, tapi jadilah PNS yang sesungguhnya. Ya ini apa? Pekerja non-stop. PNS adalah pemikir non-stop, pendidik non-stop, pendakwah non-stop dalam persyarikatan Muhammadiyah. Dengan kita membesarkan Muhammadiyah, melalui kemampuan kita, terutama ketika kita sedang diamanahi di lembaga pesantren ataupun lembaga yang hampir sama yang dimiliki Muhammadiyah, saya yakin ini adalah bagian dari bentuk jihad, dan ketika kita melangkah dengan keikhlasan, saya yakin rezeki itu tidak akan kemana.
dan tidak akan lapar kalau kita ini bersama-sama untuk membesarkan Islam melalui kendaraan Muhammadiyah. Dengan catatan kepada teman-teman alumni dan juga yang masih ada, tentunya harus kita tundukkan visi kita. Jangan kemudian visi Muhammadiyah harus ikut visi kita, tapi kita berusaha bagaimana visi kita mengikuti pada visi Muhammadiyah, lalu visi itu kita kembangkan sesuai dengan situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Saya kira demikian. Nasru mina wa fatkum qarib. Jazakumullah khairan katsira. Semoga manfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya beserta jamaah Zumiyah, yang dapat kami simpulkan kajian dari pagi hari ini, acara pengajian Ramadan adalah kiat sukses menjadi santri ala Ustadz Sujino. Yang pertama adalah bersemangat tinggi. Lalu kedua adalah paham skala prioritas. 3 adalah sabar dan syukur. 4 senantiasa bermodal positivisme. Dan 5 adalah kenali dan kembangkan potensi diri masing-masing. Itu mungkin yang dapat kami simpulkan dari acara webinar atau pengajian Ramadan Diaspora Alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah pagi hari ini. Kami selaku MC merangkap menjadi moderator, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Sujino yang berkenan hadir dan mengisi acara pagi hari ini, juga kepada seluruh peserta yang mengikuti acara pengajian Ramadan. Dan kami meminta beribu-ribu maaf atas segala kesalahan atau tutur kata yang ada dari kami. Kurang lebihnya atau lebih kurangnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Mari kita tutup pengajian Ramadan pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.